Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sukarnekarang, sore hari ini kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan dengan beberapa informasi atau berita-berita yang cukup membuat kita miris, terutama bagi orang tua yang memiliki anak-anak tentunya. Ya, kita berbicara tentang anak-anak dan bagaimana mencegah bahaya pelecehan seksual terhadap anak. Itu yang akan kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Ada Dr. Ida Bagus Wisnu Wardana, SPKJM Biomed. Om Swastiastu, Dr. Wisnu. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat ya, Dok ya? Selalu sehat tentunya ya. Dok, ini di awal saya sempat mengatakan bahwa ini beberapa waktu lalu, ini hari-hari terakhir ini kita disuguhkan berita yang cukup membuat kita ya tersentak ya sebagai orang tua yang memiliki anak-anak bahwa ini kenapa pelecehan seksual masih saja terjadi. Ini sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya, Dok? Terima kasih atas ininya. Kalau untuk masalah ini kan sebenarnya kejadiannya sudah sering banget ya. Dari tahun ke tahun tuh pasti ada aja kejadian. Cuman mungkin orang tua sih setahu saya, apalagi untuk zaman sekarang udah melakukan berbagai macam edukasi kepada anak-anaknya gitu. Cuman mungkin ada yang luput, namanya kan kalau si pelaku sendiri punya segala macam trik, dan juga masalahnya lagi untuk masalah pelecehan seksual ini pada anak maupun pada dewasa itu kebanyakan dari pihak korbannya itu ada keengganan untuk melapor. Jadi ada keengganan untuk melapor. Iya, jadi keengganan untuk melapor kan karena juga malu ya. Malu, terus takutnya juga memikirkan gimana masalah psikisnya nanti kalau udah sampai diliput sama media massa atau segala macam itu. Itu akan berpengaruh juga terhadap sangat pengaruh pada psikisnya. Udah dia dapat dari kasusnya itu, terus nanti ada pemberitaan, diwawancarain dan segala macam. Nah, untuk pencegahannya sendiri sih seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi para orang tua atau pengasuh ya, misalnya dia nggak punya bapak ibu lagi, misalkan ada anak yang udah bapak atau ibunya udah nggak ada gitu, ya tetap diajarin kalau misalnya hati-hati sama orang asing gitu. Tapi nggak cuman orang asing sih. Iya, nah kejadiannya ini masalah seringnya itu justru pelakunya itu orang terdekat. Justru orang yang dia percaya. Pelaku yang melakukan kekerasan. Bisa dikatakan, apakah ini juga termasuk juga kekerasan seksual, Dok? Seperti itu, Dok? Iya kan, karena di situ kan ada faktor ada kegiatan yang menjurus ke arah itu ya. Tapi memang dari yang saya cermatin dari kasus per kasus itu, beberapa kejadian yang sering sekarang ini ya kalau yang terdekat ini yang di daerah di luar Bali ya waktu itu ya. Kejadiannya di suatu tempat pondokan gitu ya. Nah, itu kan orang tua percaya kepada tempat itu, nitipkan anaknya. Kemudian juga anak-anak itu ya nurut aja kan ya, disangkanya itu. Tapi mungkin memang edukasi tentang seksual itu juga dari zaman saya waktu masih pendidikan S1 tuh, waktu kita baksos untuk melakukan pendidikan, itu di sekolah-sekolah agak tabu ya. Kalau kita mau ngedukasi, oh jangan tentang ini kata guru. Lah, tapi kan kita harus ngajarin sebenarnya. Jadi dulu sempat ada halangan kalau ditampilkan gambar gini nggak boleh. Cuman ya sekarang baru kerasa imbasnya gitu. Sebenarnya ya kalau misalnya itu untuk edukasinya, kalau anak tuh udah, ya kalau sama anak perempuan itu ya jangan misalnya ketemu sama orang dewasa atau apa, misalnya salah satu contohnya ya, ya kalau cipika-cipiki itu kan sering ya, cip-cip itu. Udah gitu pangku-pangkuan itu juga kadang micu gitu. Terus ya hati-hati aja sih kalau udah mulai, kan sering diiming-imingin. Tapi yang bukan cuma di pondok, ada di sekolah
terakhir tadi saya baca di medsos ya. Iya. Di sekolah biasa gitu dipangku-pangku gitu sama gurunya, katanya ada 7 orang anak SD kasusnya itu. Nah, cuman karena ada yang melapor ya, mungkin korban sebelumnya mungkin ya udah ada ya, cuman Tapi karena seperti yang dokter sampaikan Iya. itu keengganan orang tua Iya. ataupun korban untuk melaporkan Iya. hal tersebut seperti itu. Tapi pencegahannya sih bisa dilakukan gitu dengan mengedukasi orang tuanya. Nah, sekarang kebanyakan orang tua itu kan terlalu sibuk ya mencari uang gitu, mengejar karir. Jadi ya kebanyakan ya hanya menitipkan anaknya aja di suatu institusi apa gitu. Jadi komunikasi Jadi orang tua dan anak kurang. bisa terjadi sang pelaku justru bukan orang yang jauh, tetapi orang terdekat pun bisa melakukan hal tersebut terhadap sang anak. Kebanyakan kejadian Kebanyakan ya. kejadian seperti gitu itu ya dokter ya. Beberapa aja yang enggak Iya. sih. Baik, Dokter Wisnu, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana mencegah bahaya kekerasan seksual pada anak tentunya. Tentunya banyak sekali edukasi seksual yang edukasi yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya sejak dini seperti itu ya dokter ya. Yeah. Dan nanti di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin berpartisipasi, mungkin Anda pengen sharing atau bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Harmoni Bali. Bagaimana mencegah bahaya pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada seorang anak masih menjadi topik kita di sore hari ini, masih bersama Dr. Ida Bagus Wisnu Wardana, SPKJM Biomed. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Lain sudah kami buka tentunya. Dan Dok, kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini, kembali lagi ini yang membuat miris kita, pelakunya justru orang-orang terdekat dari sang korban, sang anak itu. Anak biasanya usia sampai 18 tahun itu masih kategori anak-anak kah, Dok? Kalau yang Secara WHO secara iya, WHO secara ini. iya. Kalau dulu sih 18. Tapi secara WHO tuh sampai umur 22 sebenarnya. Oke, Lulus baik. kuliah ya. Tapi kalau kita berbicara tentang anak-anak ya Remaja lah, 18 iya, tahun. bocah, remaja itu sudah masih termasuk seorang anak ini sendiri. Baik, langkah-langkah yang harus sebelum kita melanjut ke langkah-langkah yang perlu dilakukan ini sebenarnya hal-hal apa saja yang termasuk kekerasan seksual yang perlu diwaspadai oleh seorang tua, kita yang memiliki seorang anak ini sendiri, Dok? Kalau kita bicara kan beda nih kekerasan seksual tuh lain, pelecehan tuh lain. Gitu. Yeah. Kalau kekerasan, apa bedanya, Dok? Kalau kekerasan ya disertai tindakan kekerasan, bukan masokis tapi ya. Yeah. Maksudnya tuh jadi dengan paksaan ya. Kalau termasuk juga pemerkosaan. Ya itu kan kekerasan seksual. Tapi kalau pelecehan itu dia disedus, jadi seperti dirayu ya, yang korbannya itu diajakin jadinya mau gitu tanpa ada dipaksa. Tetapi itu sudah suatu pelanggaran. Nah bahayanya begini kalau terjadinya pada anak-anak, kan ini terjadi nggak cuma sama anak laki ya, anak perempuan ya, tapi yang udah kita pernah lihat kan udah kita ketahui bahkan itu di media itu pun juga iya anak laki mau anak perempuan, pelakunya tuh laki-laki kepada anak laki atau laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki gitu. Jadi nggak bisa membatasin kita, nanti aman deh sama ini, aman sama itu. Nggak juga. Makanya itu benar-benar harus diedukasi, terus komunikasi sama anak, lebih perhatian sama anak juga lebih diutamain gitu buat zaman sekarang. Karena segala macam hal dari medsos atau tempat-tempat misalnya taruh di mana itu kan zaman sekarang tuh seringnya. Iya, kayak gitu. Baik, nah ini langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para orang tua untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap anak kita sendiri, Dok.
seperti apa yang harus dilakukan? Lebih banyak meluangkan waktu sama anak sih. Meluangkan waktu Iya, sama sama anak, anak. kemudian Karena itu kan lebih penting ya dibanding, ya memang sih materi dan karir itu penting, tapi masalah untuk anak itu lebih penting lagi gitu. Selain menyiapkan materi, kan moralnya juga disiapin gitu. Karena Iya. nanti gini kejadiannya, kalau yang udah sering, kalau yang pelaku-pelaku yang udah ketangkep itu, dulunya dia adalah korban biasanya. Oke, Iya, baik, dulunya dia baik. ada korban, terus dia mengalami trauma, kemudian pendampingan dari ahli kesehatan mentalnya itu juga minim ya, nggak dilihat, Iya. nggak terlalu banyak fokus ke sana juga. Kan itu harusnya didampingin terus dia sampai dia dewasa tuh. Mungkin itu tugasnya P2TP2A ya, perlindungan anak dan Iya, perempuan ya. baik. Nah itu emang harus didampingin. Kalau enggak ya nanti suatu saat dia bisa jadi yang melakukan, atau dia mengalami trauma terus. Ada yang saya tahu itu dia jadi benci karena mengalami pelecehan, dia udah ngaku ngomong sama orang tua, sama semuanya, tapi malah dia yang disalahin ya. Iya. Jadi dia benci sama laki-laki. Oke, jadi ini pengaruh mental, Psikisnya itu fisik- penting banget, psikis selain juga. selain kita menghukum si pelaku gitu. Iya. Dan ya memang harus lebih banyak ini sih juga, penyuluhan itu jangan tabu tentang penyuluhan seksual itu ya. Nah, sejak kapan sih harusnya Kesehatan seksual. kita atau seorang anak harus mengetahui edukasi hal tersebut? Kalau di beberapa sekolah sih yang udah open ya tentang masalah itu ya, dari TK udah dikasih tahu. Dari TK? Ya bahkan dari preschool ya udah dikasih tahu gitu tentang, tapi pengenalan alat genital gitu, ngebedain kalau laki-laki dia punya ini, kalau perempuan punya ini. Kenapa punya kamu sama punya ini beda gitu kan. Iya. Itu di situ. Terus ya baru nanti bertahap lagi diajarin, ini nggak boleh disentuh loh gini. Kalau ada orang kalau ada om atau tante, boleh salaman aja. Nggak boleh cium di sini, nggak boleh cium di sini, nggak boleh cium di sini. Kan kadang triggernya tuh dia si pelakunya yang pedofil. Kan kalau anak-anak namanya pedofil ya. Iya. Nah, dia bisa ini dari sini, di sini, terus ke perut gitu, terus macam-macam lah. Jadi, tapi kalau kita berbicara tentang pelaku yang melakukan hal tersebut, kan bukan hanya orang-orang yang usianya lebih dewasa dari sang korban, sang anak ini sendiri, tetapi pernah juga ada beberapa case yang sesama anak-anak pun melakukan Ya, hal anak sama anak tersebut. melakukan. Iya, itukah kurangnya pengawasan atau edukasi atau peran orang tua masyarakat juga sangat Ya, penting? kita nggak bisa memungkiri ya masyarakat sekarang itu cenderung lebih cuek ya, kurang perhatian. Sama tetangga sendiri aja kalau udah di kota itu agak tidak peduli seperti itu. iya, nggak kenal gitu, jadi kurang sering ngawasin, apalagi tentang itu. Kalau sebenarnya kalau udah sistem di Bali itu, setahu saya kita punya local wisdom ya. Iya. Untuk membesarkan satu anak itu perlu peran satu banjar. Oke. Sama kayak di Afrika kan, untuk mengedukasi satu anak itu satu kampung tuh dilibatkan kalau di sana. Jadi bisa dikatakan untuk menjaga seorang anak dari bahaya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual ini perlu keterlibatan orang sekampung, seperti itu kah? Keterlibatan semua masyarakat, bukan sekampung bukan hanya lagi. sekampung saja, tetapi seluruh Iya, masyarakat seluruh perlu lapisan dilibatkan. masyarakat, ya. Dan kita juga nggak bisa menjudge dari segi penampilan nih ya, kalau si unik tampilan kayak gini nih bakalan melecehkan anak, tampilan gini nggak bisa juga. Kadang yang kan diskret mereka ya, namanya mungkin ada gangguan di masalah mentalnya juga dari si pelaku kan gitu ya.
Ya, jadi ya diam-diam dia ngerjainnya. Ya, oke. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui terhadap apa yang bisa saja terjadi pada seorang anak, baik itu kekerasan seksual atau pelecehan seksual pun yang terjadi pada seorang anak ini sendiri akan berpengaruh terhadap baik fisiknya maupun psikis dari seorang anak Psikisnya itu. yang paling pengaruh. Karena dari kasus yang sudah saya tanganin, beberapa kasus itu ada yang udah besar ya, udah remaja itu ya, setelah ditelusuri kan datang dengan depresi, dengan gangguan kepribadian, ada yang misalnya dia ada kayak gangguan psikis lain kayak bipolar atau apa gitu, tapi ada komorbidnya. Nah, itu pengaruh banget ke psikis mereka sampai bawaannya itu ke pencederaan diri dan udah tindakan bunuh diri kebanyakan korban-korbannya setelah dewasa ya, yang saya itu miris banget tuh. Jadinya gimana caranya supaya nyelamatin generasi kita lah dari itu kan, supaya nggak terjadi. Kalau yang sekarang sempat sebutin tadi yang anak-anak tuh sampai terjadi pembunuhan ya di Sumatera ya waktu itu ya, kejadiannya itu ya. Itu kan peran dari, makanya pengawasan di media sosial itu juga penting ya. Kalau di medsos ini, di Facebook itu yang apa ada reels atau apa di YouTube ada reelsnya itu yang bikin konten-konten tuh, saya rasa peran lembaga sensor juga perlu ya, karena kalau kita ajak peran komunitas gitu, saya berapa kali nemuin konten terus kayaknya nggak appropriate ya buat ini, ya udah di report tuh. Terus kirain di take down kan? Iya. Kalau di IG apa di mana gitu kan bisa di take down. Ternyata setahu saya perlu 1.000 orang katanya. Banyak bener. Jadi peran media sosial juga. Iya, karena ya adminnya mereka sih juga bener-bener. Jadi kalau ada satu mungkin dari Kominfo ya, kayaknya peran pemerintah itu lebih keras di Kominfo-nya supaya kalau ya cuma ada satu laporan bahwa ini tidak appropriate sexually atau misleading gitu, buat laporannya itu benar-benar dilihat gitu, kayak ada tim sensornya di sana. Kalau di IT-nya cybercrime kan nggak cuma yang punyanya Polri ya, itu cuma berapa orang aja kan, mereka paling take down situs-situs porn gitu tuh udah kerja keras banget, tapi yang di aplikasi itu yang susah tuh. Baik. Iya, kalau yang di Google, di Chrome apa kan udah upayakan tuh dari Kominfo sama cybercrime-nya polisi dan yang lain tuh Dinsos apa. Jadi itu peran media sosial juga sangat berdampak juga terhadap kasus-kasus yang terjadi. Saya rasa ini. Coba deh kayak yang sensornya terhadap konten-konten itu lebih diketatin juga. Bukannya saya benci ya. Nah, ada yang berguna banget emang. Iya. Ini gitu. Kurangnya apakah ini juga termasuk kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya? Ya, itu salah satunya. Jadi kadang saya zaman sekarang itu setiap anak punya gadget ya. Karena harganya juga kan lumayan terjangkau ya. Jadi mereka bisa mengakses kadang gadget itu dipakai cuman biar anak tuh anteng gitu. Jadi kurangnya edukasi gimana sih membesarkan anak tuh, kalau cuman suruh duduk diem aja ya udah dikasih gadget dia diam tenang, ibunya orang tuanya sibuk ngapain, yang penting anaknya nggak ke jalan raya. Malah itu kalau zaman dulu kan karena nggak ada gadget kan ya, angkatan saya sih sawah gitu, kempang, emang bahaya sih. Sawah kempang kan. Cuman dari segi psikis kita aman gitu ya. Jadi kemajuan teknologi informasi juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan seorang anak ini sendiri. Iya, jadi emang ada dampak positif dan negatif. Cuman bener-bener kita kan nggak bisa nyerahin semua kepada pemerintah aja ya, atau instansi yang terkait. Paling penting tuh bener orang tua yang ngawasin. Pengawasan orang tua ini yang harus kadang diutamakan.
kalah orang tuanya kalau udah diambil ininya gadgetnya terus anaknya guling-guling, ya udah ngamuk, apalagi ngamuk ya. Aha. Kasih gitu. Nanti anaknya kalau udah gede ya gitu ntar Jadi- dipakai senjata tuh. Kalau nggak dibeliin motor ya ngamuk. Oke, baik. Jadi ada triknya juga untuk memberikan pengawasan terhadap seorang anak, Dok? Ya, ya gimana ya? Kalau untuk cara-caranya itu kan kalau saya baberkan di sini panjangnya waktu nggak cukup. Itu ada kok. Gimana cara Ada hal-hal mengasuh yang anak? perlu Ya, kita lakukan, ada ya. buku. Kan kita zaman teknologi sekarang kalau nggak males beli buku ke toko buku, ada kok paduan-paduan itu di di Google ya, di Yeah. mana aja ada di. Bahkan kalau kita buka YouTube aja, kalau kita kan bisa milih topiknya apa gitu. Jadi sempetin nggak cuma ngelihat kontennya orang doang tapi ya. Ini seperti dokter Wisnu katakan ini sendiri, pendidikan atau edukasi seks terhadap anak ini perlu kita berikan sejak dini. Nah, ini apakah orang tua juga perlu memiliki pendidikan atau edukasi tentang seksual? Nanti kita akan bahas ya, dokter ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana mencegah bahaya kekerasan seksual pada anak masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Ida Bagus Wisnuwardana, SPKJM Biomed. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kembali kami buka line di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Kalau tadi Dr. Wisnu sudah mengatakan ini pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak agar terhindar dari yang namanya baik itu kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Nah, ini dokter, setelah pengawasan, pentingnya pengawasan orang tua, kemudian kurangnya edukasi seksual terhadap anak. Dokter sempat mengatakan di awal tadi itu sendiri, ini pendidikan seksual ini penting sekali diajarkan kepada anak sejak dini seperti itu. Usia-usia berapa mereka harus mengetahui hal seperti itu, Dok? Kalau di usia ya dininya begitu mereka udah sebelum TK itu ya preschool ya. Itu udah seperti itu, preschool. Udah mulai semakin lama kan levelnya semakin meningkat. Nanti kalau udah di Apakah ini ada bedanya nggak sih, Dok? Misalnya seorang anak laki-laki yang harus mengajarkan adalah bapaknya, atau seorang anak wanita yang memberikan edukasi ibunya, ataukah memang bisa saja orang tua itu kan tergantung. Kalau sekarang ada single parents juga kan itu susah ya. Tapi bisa ngambil role model dari misalnya kakeknya atau siapa. Tapi memang kalau metode pengasuhan itu anak tuh udah kalau masih sampai umur 6 tahun ya, itu dia yang udah mulai umur 6 tahun dia harus banyak dekat sama bapaknya. Kalau yang laki dekat bapaknya, kalau yang perempuan dekat sama ibunya gitu. Kalau yang sering saya lihat kan nempel sama ibunya aja ya semuanya. Tapi memang tuh harus kayak gitu. Memang karena dia harus, yang cowok harus ngelihat sosok figur bapaknya. Figur bapak itu siapa aja boleh. Kalau misalnya single parents, misalnya cuma punya mama aja, ya paman atau orang yang bisa dipanutin lah, sosok laki-laki. Kalau nggak punya mama ya bisa neneknya atau bibinya boleh menggantikan peran dari itu. Cuman tuh penting. Itu kalau dari usia dininya ya. Tapi itu kan untuk kepribadian dan karakternya nanti ya sampai di umur 22. Cuman kalau untuk yang tadi masalah pendidikan seksual itu ya perkenalan itu dari situ. Mungkin kita supaya di masa depan nggak terjadi ya bisa dipertimbangkan lah untuk mencari literasi, baca tentang hal itu gitu. Gimana yang ada yang simpel-simpel itu kan kita kadang buka Reels atau YouTube sehari bisa berjam-jam, sempetin lah yang buat edukasinya itu paling tuh cuman makan waktu 5 menitan. Iya, nggak. Kalau bikin itu konten juga nggak lama-lama biasanya. Kemudian untuk yang udah di usia remaja, saran saya sih di usia SMA itu
udah dimulai deh tuh dimasukin kurikulum pendidikan pranikah ya, karena tadi Sebegitu pentingnyakah pendidikan pranikah itu bagi seorang anak, Dok? ya kan begitu mereka sudah mulai bisa bereproduksi itu, nah di situ supaya mereka mikir ya untuk menjaga gininya dirinya gitu, supaya kalau sebelum waktu, kalau pernikahan kan perlu kesiapan kan, etika, moral, toleransi karakter, kemudian juga bukan cuma materi doang kan, materi juga pasti ada. Nah kalau ini belum siap kan nanti ya bisa kacau ya. Jadinya itu kayak untuk pendidikan psikisnya, persiapannya itu ya udah, saya rasa mereka udah bisa ngerti ya kalau dimasukin ke materinya itu di kurikulum pendidikannya gitu. Karena nanti kalau udah kuliah kan udah nggak ada tuh. Tapi kan kita mengetahui ini kurikulum atau dunia pendidikan di Indonesia itu maaf ini masih menganggap tabukah pendidikan edukasi seksual itu sendiri, Dok? Udah saatnya nggak tabu lagi, karena kan Sudah saatnya kata-katanya tidak tabu lagi. iya, karena kata-kata itu tuh bisa dibikin supaya sesuai dengan adat ketimuran ya, nggak vulgar di luar gitu. Dan caranya menyampaikan juga kan bisa sama-sama dipikirkan sebelum dilepas, dipakai buat edukasi. Ya kan kita kan punya kalau yang kuliah-kuliah kan ada metode ilmiahnya itu, ya, dan melibatkan banyak pihak juga. Jadi kalau udah semua pihak setuju, baru kita masukin ke kurikulum edukasinya itu gitu. Karena tuh memang penting itu. Tapi kalau kita kembali lagi ke masyarakat ini, orang tua pun itu seharusnya atau perlu memiliki pendidikan tentang seksual yang harus diajarkan kepada anaknya sejak dini. Ini loh nak, ini yang boleh dilakukan. Kamu memiliki ini tidak boleh, ini yang tidak boleh, seperti itu. Iya, iya, memang penting, nggak cuma nasihatin. Nanti jangan mainin anak perempuan orang ya. Atau kamu nanti jangan gini-gini. Nggak cuma itu doang. Karena ternyata yang kejadian sudah ada tuh jadi problem tuh lebih kompleks dari itu dan lebih complicated ya. Akibat dari kurangnya pemahaman tentang itu. Iya, karena kalau orang Asia atau orang Asia lah kita bilang, mereka lebih mementingkan itu melihat seorang anak itu sukses ya, kalau dia itu ya pada umumnya jadi PNS gitu, atau dapat kerjaan gajinya tinggi, berprestasi secara akademik, yang dilihat kan cuma kayak matematik, fisika, tapi ternyata nggak semuanya jadi ilmuwan ya. Tapi kok pendidikan karakter lebih penting lah. Gitu. Dok, bagaimana dengan hak seorang anak untuk menerima edukasi seksual, Dok? Ini seorang anak berhak juga kah untuk menerimanya? Baik dari orang tua, kemudian dari masyarakat, dari dunia pendidikan, seperti itu? Itu berhak, karena gini, kalau dulu sih zaman dulu ya, kalau leluhur kita tuh, kalau nggak salah mereka menyisipkan pendidikan itu dalam lagu-lagu lucu gitu. Iya, ada, tapi lupa saya lagunya gimana. Jadi tapi ada hal-hal atau kearifan lokal juga yang dimasukkan ke dalam itu untuk memberikan edukasi seperti itu. Iya kan, kalau dulu nih kampung-kampung biasanya ada nih selain anak-anak tuh pasti ada yang pengempunya itu, beli siapa gitu atau mbok siapa, itu orangnya lucu, senang diajak ngobrol. Nah kalau zaman dulu kayaknya orang yang senang baca sastra ya, akhirnya dia bikin itu ya kayak cerita-cerita. Kalau yang tentang kebajikan itu kan di Panbelang Tamak atau apa ya, sastra-sastra zaman dulu yang lain, cuman coba kalau bisa dikemas lebih menarik gitu. Kalau kita gali sebenarnya ada sih literasi lagu-lagunya yang mengajarkan itu gitu. Kayaknya saya pernah denger tuh. Lucu banget. Jadi harusnya ntar dicari dulu ya, Dok ya. Agak jarang, cuman ternyata ini tuh maksudnya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ada perumpamaan misalnya kalau untuk kelamin laki-laki dibilang kayak
kalau nggak salah ya saya itu jamur gitu, bentuknya kayak jamur gini-gini gitu. gitu. Tapi Jadi itu dia pakai bahasa Bali gitu. dengan bahasa yang di Iya, yang lucu buat anak-anak kan nggak vulgar ya. Iya. Ya kayak gitu. Tapi kita nangkapnya, oh ini tuh maksud. Anak-anak tuh juga kan dia punya imajinasinya tinggi. Gitu. Oh maksudnya ini ketawa ada dia gitu. Oke, baik. Jadi, Dok, ini kembali lagi dengan beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian. Bahkan saat ini pun sudah sampai ke ranah kepolisian seperti itu. Ini kurangnya edukasikah terhadap seorang anak sehingga anak-anak itu menjadi korban dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa seperti itu, Dok? Ya karena kita kan nggak bisa ngeblok 100% informasi yang masuk ya. Karena sekarang kan ya semuanya pegang gadget gitu. Nah mereka juga sebanyakan juga dibebasin sama orang tuanya mau ngelihat apa aja gitu kan. Kadang parental control nggak disetel kan, tinggal kasih aja kan. Kan di gadget aja biasanya ada tuh parental control. Jadi nanti apa aja yang bisa Apa yang dilihat. dilihat oleh Iya, sang anak itu bisa diawasi, bisa diatur. Iya, bisa diatur. juga oleh orang tua seperti Iya, itu. dari gadgetnya itu, jadi dia nggak bakalan bisa ngebuka yang aneh-aneh juga, nggak bisa otomatis ngebuka yang aneh-aneh gitu. Tetapi udah seketat itu pun tetap aja, misalnya dia main kemana gitu, terus temennya di sana nyetel, itu kan kita nggak bisa nyetop 100% gitu nggak usah. Tapi mulailah dari rumah sih yang pasti. Mulai dari rumah. Iya, seperti mulai itu. dari rumah Pendampingan dikasih dari tahu. orang tua Iya. seperti itu, Dok. Ya kalau misalnya pun akhirnya dia misalnya nggak ngelihat konten yang kayak gitu atau yang hal-hal yang seperti itu yang menjadi berubah dia menjadi lebih cepat dewasa secara seksual belum pada waktunya. Misalnya dia ada temen yang gitu, dia bisa ngasih tahu temennya atau dia bisa ngasih tahu ke siapa orang dewasa yang lebih bertanggung jawab terhadap anak ini. Jadi anak ini bisa dididik, kan tugasnya kan mendidik ya, bukan yang menghukum, bukan diberikan punishment, tapi dididik sebelum nanti dia kalau dia udah dewasa dan melakukan kesalahan kan udah masuk ranah hukum berat nanti malah gitu. Tapi kalau yang ini kan lebih baik dikoreksi gitu dari awal, karena kan ya kayak orang-orang negarawan kita lah bilang zaman dulu, satu bangsa itu dimulai kan dari keluarga, intinya kan dari keluarga dulu. Anak. Dengan budaya ketimuran yang kita miliki, kemudian sudah saatnya juga kita memberikan edukasi kepada anak sejak dini bahwa ada hal-hal yang perlu mereka ketahui tentang edukasi seksual ini sendiri, Dok. Iya, jadi kayaknya sih mulai lagi tuh ngelibatin banyak pihak gitu buat mungkin kayak kita sekarang dengan lagu anak-anak aja udah jarang ya. Iya. Kalau zaman dulu kan banyak diciptain terus sekarang apa dia punya anak lagi penyanyinya. Oke, anak sekarang usia 8 sampai 9 tahunan sudah lagu cinta-cintaan ya. Iya. Hitam Pink gitu, lagunya Hitam Pink. Waduh, saya sendiri nggak nih lagu Ketemping itu seperti apa. Ya Blackpink maksudnya. Kan nggak boleh nyebut. Oke. Cuman maksudnya itu kan ya lucu sih kalau anak-anak niru apa gimana, tapi kan buat yang pelaku tuh ngeliatnya gemes, bukannya lucu lagi. Oke. Iya. Jadinya ya makanya di situ mungkin dari kalangan artis atau seniman tuh bisa mulai lagi nyiptakan atau di recycle ya lagu-lagu yang dulu tuh, supaya anak tuh bisa menikmati suguhan itu sesuai dengan usia mereka. Dengan usianya dan pesan-pesan edukasinya juga masuk gitu. Dan orang tua juga kan seneng kalau milihin buat anak-anaknya. Pasti mereka nggak kepengen lah anaknya macam-macam gitu, saya yakin banget. Oke, ada hal-hal atau upaya-upaya yang bisa dilakukan ya, cuman berawal kan, dari keluarga dulu ya, Dok ya. Iya, cuman itu kembali lagi ke kemauan dari semua pihak ya, dari pemerintah, kemudian merangkul kan awareness dari kok
negaraku begini ya. Ada kayak Institusi kejadian-kejadian pendidikan gitu. juga Ya, seperti itu. yuk kita kumpulin dari institusi pendidikan, dari budayawan, dari apa yang mempelajari tentang sosial, ada psikolog, ada psikiater, semua semua yang berperan di situ terlibat, yang nggak cuman kopi-kopi cantik tapi benar-benar ngebahas gitu, ngobrol dan menghasilkan satu produk yang bisa buat edukasi rame-rame gitu. Itu saya Agar udah umur sekian itu udah susah nyarinya ya. agar hal-hal yang terjadi beberapa Kebanyakan sih belakangan ini tidak milih terjadi film lagi ya. kartun aja Oke, kalau baik. buat Baik, anak-anak. Dokter Wisnu. Nah, kita rehat kembali, Dok. Nanti kita akan melanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mencegah terjadinya bahaya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual terhadap seorang anak. Sudah banyak disampaikan oleh Dr. Wisnu Wardana tentunya. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami masih memiliki sesi yang terakhir ini. Anda bisa berinteraksi di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Baik, Dok. Ini kalau selain kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual yang terjadi pada seorang anak, kita juga dikejutkan beberapa waktu lalu saya sempat membaca ini angka pernikahan dini cukup tinggi juga terjadi di Indonesia, bahkan di Bali pun ada. Kalau kita tidak menutup mata seperti itu. Itu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu termasuk juga kekerasan pelecehan kah atau apa yang seharusnya kita ketahui tentang hal tersebut? Kalau itu untuk dibilang kekerasan atau pelecehan itu saya belum bisa jawab ya. Untuk proses sebelumnya mungkin terjadi, mungkin aja ya. Oke. Tapi kalau itu prosesnya yang sebelum terjadi iya, sebelum seperti itu sebelum ya. akhirnya ini orang nikah dini kan, kayak gitu ya, kayak kemarin ada dari usia muda atau ceweknya hamil, yang cowok belum siap, biar dia diem dibunuh gitu, yang ada kasus itu ya. Iya. Kalau yang tanggung jawab kan dinikahin. Tetapi ya kembali lagi itu memang edukasinya itu yang perlu sih dari pihak orang tua masing-masing gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Jadi pengawasan juga masyarakat juga Pengawasan penting, iya. dari masyarakat, orang tua, Iya. pengawasan Nggak dari cuma dari orang tua, dari kemudian masyarakat juga, dan Iya. beberapa waktu lalu juga kita juga dikejutkan dengan isu-isu tentang penculikan anak ini sendiri. Ini Iya. apa yang harus diketahui oleh para orang tua Kalau agar menjaga? untuk isu itu kan supaya nggak berkembang jadi kayak ketakutan dalam masyarakat ya. Ya pertama kita harus ngecek benar kebenaran dari isu itu ya. Iya. Nah, itu juga bisa konfirmasi ke mungkin kalau aduh kasus gini ya kita kan punya penjaga dalam negeri kita, polisi gitu, bisa tanya bener nggak Pak ada kejadian kayak gini. Kalau itu kalau nggak kan bisa aja kayak kemarin-kemarin hoax terus ada orang yang cuman lewat doang Oke. diteriakin karena tuh bahaya ya nyebarin info misalnya kalau ini ada penculikan, info ada yang tidak penculikan. benar, Iya, seperti taunya itu. bukan gitu. Nah, itu bahaya. Tapi benar-benar harus dicek karena kedewasaan berpikir dari masyarakat kita juga harus dikembangkan gitu. Oke, baik. Dokter, tadi sempat di awal mengatakan bahwa ini untuk mencegah bahaya terjadinya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual ini yang kebanyakan dilakukan. Ini prosentasenya mungkin pelakunya adalah atau peluang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti itu, Dok. Ya dari yang kejadian sih banyakan gitu kan, nggak cuma di Indonesia ya. Yeah. Yang kejadian-kejadian di luar negeri juga gitu juga. Ada kasus kalau yang di Amerika gurunya ditangkap karena menghamilkan diri dengan muridnya gitu, ada yang kayak gitu, atau beberapa kasus juga gitu. Walaupun nggak ada juga yang strangers gitu, orang asing ya yang deketin ini, tapi semuanya harus diwaspadain sih karena kan kewaspadaannya korban ini akan longgar ya kalau yang pelakunya itu orang terdekat. Makanya itu lebih banyak kejadian. Kalau dia orang asing kan dia
mau ngapain nih gitu, berkelit udah curiga ya, tapi yang bahaya tuh di situ. Karena kan ya namanya manusia, kita kan nggak bisa mungkirin ya apa yang terjadi gitu. Nah itu ya dicegah sih dari misalnya dari caranya berpakaian, terus anak itu juga dikasih tahu kalau kalau kayak gini, kalau kamu misalnya apa habis mandi langsung pakai ini ya, berpakaian di dalam gitu, baru keluar-keluar gitu. Iya, Karena iya. kan apalagi misalnya di situ banyak ada pamannya atau ada ponakan yang udah ke remaja gitu ya, kan bahaya kayak gitu. Oke, baik. Kewaspadaan itu perlu sekali Iya, di. kewaspadaannya bukannya curiga, Oke. tapi mencegah itu supaya misalnya ya pas lagi si pelakunya tadinya nggak kepengen melakukan gara-gara ada kayak gitu jadi dia melakukan, kan kita bisa cegah dua-dua ya, korban dan pelaku tuh nggak terjadi gitu. Ya sama ya yang merangsang seseorang untuk berpikir melakukan hal itu kan dapatnya dari mana, kan dari konten-konten. Oke. Kalau dulu belum ada handphone atau internet yang bisa dijinjing gini, kan dulu tetap aja orang berusaha mendapatkan hal-hal yang sure gitu kan, beli film ya, beli nyewa nyewa Zaman VCD ya. iya, zaman Betamax, video kaset itu. Zaman Itu. zaman kaset segede Iya, gaban kalau dulu itu belum ya. ada itu, ada yang novel sure kan dulu. Oh Iya. iya, oke, baik. Apa yang harus diketahui oleh seorang orang tua nih, misalnya saja ini terhadap perubahan tingkah laku seorang anak ini sendiri, Dok? Ya, makanya komunikasi sama anak. Komunikasi. Ya, komunikasi sama anak itu harus dijalin benar-benar supaya nggak cuek. Jadi seperti hal-hal tradisional ya, kalau kita nonton misalnya Keluarga Cemara gitu, model-model kayak gitu, mungkin boring ya. Apalagi kalau anak udah sampai remaja dan dia udah punya banyak temen, biasanya ya udahlah, maunya kan keluar terus. Punya dunianya Dia sendiri. punya dunia sendiri. Aha. Tapi kalau saya selalu menganjurkan kalau misalnya yang udah punya anak remaja, kalau bisa sih rumahnya jadi tempat nongkrong. Oke. Iya, Baik. emang ngeluarin biaya agak banyak kan, tapi aman gitu. Pengawasannya Iya, lebih pengawasan aman. full Jadi seperti itu. rumah dibikin yang nyaman. Kalau bikin tempat nongkrong boleh. Terus kan anak ini kan circle-nya itu aja ya. Oke. Nah, penting juga untuk mengenali orang tuanya circle si anak gitu, komunikasi gitu. Kalau ponakan saya kan dari grup TK atau gitu biasanya ada grup orang tua murid ya. Sampai mereka akhirnya misalnya kan ada sekolah tuh yang dari preschool sampai SMA tuh di situ-situ aja gitu. Ya jadi sampai anaknya udah itu ya temennya itu aja. Tapi kalau yang enggak ya penting sih tahu gitu kan, nanya misalnya ada temennya datang gini, ya itu dirangkul. Kalaupun dia ada bermasalah misalnya trauma keluarga atau segala macam, untuk memutus gangguan yang disebabkan oleh kekacauan dari keluarganya, kita kan bisa ini memperkenalkan ini kalau komunikasi yang bagus nih kayak gini cara kita bicara gitu. Jadi mereka nggak mengulangi hal yang sama nantinya kalau dia udah dewasa juga. Itu makanya circle antara orang tua juga saling komunikasi lah. Baik. Saling tanya kan, Iya. anak saya ada di sana nggak, lagi ngapain gitu. Baik, intinya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak yang kita inginkan seperti kasus-kasus yang sering yang kita baca terakhir ini orang tua pun perlu memiliki pendidikan seksual yang harus diajarkan sejak dini terhadap seorang anak, kemudian pengawasan itu yang terpenting, kemudian yang lebih penting lagi adalah komunikasi seperti itu, Dok. Iya. Memang sama ya kepedulian juga ya. Kepedulian. Iya, social awareness-nya kita tingkatkan lagi gitu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak udahlah. Ini kalau sudah berbicara tentang anak, apalagi apa ya yang menjadi objek adalah seorang anak, ini cukup membuat miris juga ya kita. Iya, kan nggak bisa main-main masalah itu. Karena kalau di usia berapa itu rusak, ya udah kita tinggal nunggu waktu aja kan, kehancuran satu bangsa itu ya udah dari begitu masuk generasi ini ya
hancurlah Baik, mulai. baik, Dokter Wisnu, berarti ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Ini berbicara tentang peran orang tua, masyarakat, pemerintah, institusi, semuanya ini memiliki peran untuk menjaga agar seorang anak itu tidak Iya. terjadi hal-hal yang seperti itu. Sama satu lagi, Iya. kadang saya perhatiin kalau di tempat pekerjaan di kantor itu ya, coba deh perusahaan-perusahaan itu memberikan atensi supaya karyawannya punya waktu buat keluarga ya. Oke, Eh, baik, Jadi baik, baik. gitu penting banget tuh. Baik. Untuk mempunyai quality time untuk Iya, bersama itu keluarga. juga perlu diperhatiin, nggak cuman kayak kinerjanya gimana dievaluasi, tapi Dokter Wisnu, keseluruhannya. baik, terima kasih dok. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini memberikan manfaat juga bagi pemirsa Bali TV di mana saja yang saat ini menyaksikan. Sekali lagi terima kasih dokter, saya Made Sukadan Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.